Arya Saloka rindu Tanah Suci. Rindu Tanah Suci, Arya Saloka kembali menunaikan ibadah umroh untuk ketiga kalinya. Dan Selasa pagi kemarin, Arya bertolak ke Tanah Suci tanpa didampingi Putri Anne. Tak ada persiapan khusus yang dilakukan Arya untuk umrohnya kali ini. Ia hanya menyiapkan fisik dan mental agar perjalanan umrohnya berjalan lancar. Persiapan khusus sih, ya seperti biasa aja, menyiapkan diri kesananya, tidak ada persiapan yang khusus. Menariknya, Arya yang tak pernah membawa banyak barang ataupun makanan setiap umroh itu, kali ini justru membawa satu makanan kesukaannya, yakni rempeyek. Kalau di koper saya bawa peyek dari Indonesia. Enggak juga, karena biar apa ya, di sana nggak mungkin ada peyek kan, ya kan? Ada teman saya ngasih peyek, jadi saya bawa peyeknya. Saya itu kebetulan nggak pernah bawa sambel sih, dan sebenarnya juga nggak pernah bawa makanan begitu. Kalau dulu tuh kebanyakan biasanya ibu-ibu lah. Dulu saya tuh 2013 ada yang bawa kering tempe, jadi minta. Kalau ini nih ada aja nih pasti, jadi saya sebenarnya tinggal minta aja sebetulnya. Menjalankan ibadah umroh merupakan keinginan setiap umat muslim. Begitupun dengan Arya. Ia selalu menantikan setiap proses ibadah umroh yang dijalaninya. Bahkan mengaku selalu rindu untuk bisa kembali ke Tanah Suci dan berdoa dengan khusyuk. Kalau yang paling ditunggu-tunggu pastinya umroh utamanya, pastinya ke Raudhah, yaitu ke makam Rasul, makam Abu Bakar dan Umar juga. Suasana di sana, karena nggak tahu ya ini saya apa orang lain, kalau saya itu kalau di sana itu udah mikirnya ibadah aja, itu yang dikangenin. Itu sebenarnya doa hampir sama aja ya. Pastinya minta sehat, minta umur panjang, minta dilancarkan apapun urusan-urusan di dunia, untuk keluarga gitu-gitu. Doa-doa itu aja. Ya, keluarga tentu jadi prioritas utama Arya dalam memanjatkan doa di Tanah Suci. Apalagi untuk anak sematawayangnya Ibrahim. Tak heran, jelang keberangkatannya, Arya menyempatkan waktu untuk quality time bersama Ibrahim. Okay. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Your name? Lucky Mommy. Okay. Mommy. Masa diulang-ulang. And? Sayangnya di saat Arya semakin mendekatkan diri kepada sang Halik, sang istri Putri Anne justru pamer tato barunya yang bergambar burung elang. Melalui unggahannya di media sosial, Putri Anne membagikan momen tengah ditato di dekat siku lengan tangannya. Ini bukanlah kali pertama Putri Anne memamerkan tato baru. Sejak pertengahan tahun 2023, bersamaan dengan penampilannya yang semakin terbuka tanpa hijab, Putri Anne secara terang-terangan menunjukkan koleksi tato yang dimilikinya. Enggak, aku buat salah-salahin aja. Kalau orang kan udah Betawi kan, zaman dulu kan kontrakan. Kalau kita vilaan jadinya. Bangun villa sebagai hadiah anniversary ke-13 untuk Saskia Sungkar. Pemirsa, menandai ulang tahun pernikahan yang ke-13, Irwansyah mewujudkan impian Saskia Sungkar memiliki rumah yang menyatu dengan alam. Beda emang ya kalau Sultan mah bebas. Punya keinginan, udah gitu impiannya langsung dikabulkan oleh suami tercinta. Meski sedang dalam proses pembangunan, villa tersebut bisa dikatakan mewah, lantaran dibangun di lahan seluas 2.800 meter yang berada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Saskia memang mendambakan punya hunian yang di sekelilingnya ada pepohonan rimbun. Irwansyah dan Saskia pun tampak mesra dan bahagia saat melihat-lihat proses pembangunan villa mereka.
3.000. 3.000. Iya 28. Enggak, aku buat salah-salahin aja. Kalau orang kan untuk Betawi kan zaman dulu kan kontrakan. Kalau kita vilaan jadinya. Pintu masuk gini. Kan nanti levelnya segini. Naik, ada tangganya. Oh, tak. Ya, belasan tahun membina rumah tangga, pasangan ini jarang diterpa isu miring, bahkan semakin harmonis. Terbukti dengan keduanya saling memberikan hadiah untuk menyenangkan pasangan. Anniversary 2 tahun lalu, giliran Saskia yang memberikan kado buat Irwan. Kado. Ya dari Ukasha sama dari Mama. Ya Allah, makasih Maaf, tangan kiri. sayang. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya. Apa Sama-sama. Nanti aja dibukanya deh, malu. Kasih. Sama. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putra mereka Ukasha yang sudah dinantikan selama 10 tahun lamanya. Ukasha pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat. Bahkan kini Ukasha mulai bersekolah. Duh, gemes. Saking pintarnya, kini justru Ukasha lah yang menginginkan adik bayi. Meski ada niat melakukan bayi tabung untuk anak keduanya, Saskia pun tetap harus berhati-hati, lantaran kini usianya tak muda lagi. Udah nanya. Ukasha mau punya adik gak? Adiknya laki-laki atau perempuan? Nanti kadang-kadang perempuan, kadang-kadang maunya laki-laki. Pengen? Mau banget, insya Allah. Doain ya, semoga dipermudah nanti program lagi. Amin. Saskia Gotik kembali jual mobil mewah. Ada apa? Lagi-lagi jual mobil mewah, pedangdut Saskia Gotik disebut-sebut kini ekonomi keluarganya susah payah. Ya, sejak menikah dan diperistri pengusaha kaya, Sirajuddin Mahmud Sabang tahun 2020 lalu, tercatat sudah 2 kali Saskia Gotik jual koleksi mobil mewah. Ironisnya bukan menambah aset. Baru-baru ini Gotik kembali melego mobil mewah miliknya senilai 800 juta rupiah di media sosial. Ada apa sebenarnya dengan Saskia Gotik? Benarkah sejak jadi Nyonya Sirajuddin Mahmud, ekonomi Gotik menurun drastis? Bahkan jauh sebelum melego mobil mewahnya, Gotik menjual rumah mewahnya di Cikarang di bawah harga pasaran. Nggak tahu dah, itu adik aku ya. Tapi Soalnya itu rumah adik Neng. Adik mau dijual untuk mau bikin rumah di Bandung ya? Iya, itu rumah adik Neng. Dia mau punya rumah di Bandung katanya. Ya, Gotik boleh saja menepis rumah yang ia jual beberapa bulan lalu bukan miliknya. Namun aksinya menjual koleksi mobil secara beruntun, bahkan sampai kali ketiga, juga menimbulkan tanda tanya. Benarkah ekonomi keluarganya bersama Sirajuddin sedang mengalami pailit? Terlebih setelah nama suaminya dibidik KPK terkait proyek di Papua. Entahlah, satu hal yang pasti sejak melahirkan anak kedua, Gotik sendiri sudah tak punya pemasukan, lantaran ia sudah tak pernah lagi terlihat terjun manggung di dunia hiburan. Ya, sampai saat ini memang Neng belum belum diizin sama suami untuk bernyanyi lagi, berkarir lagi. Sedih kalau ini, pokoknya didoain aja. Sejak santer dikabarkan mengalami bangkrut, hidup Saskia Gotik dan Sirajuddin berubah drastis. Pasangan yang menikah 2020 ini jauh lebih religius. Bahkan Gotik di luar dugaan banyak orang secara mengejutkan memutuskan istiqomah berhijab. Dan diam-diam Gotik dan suami tengah membangun masjid di negeri Sakura, Jepang.
Ya Allah, iya, itu kita sama-sama gitu sama Ustadz Al-Fatih, sama suami dan teman-teman artis juga banyak, Ari Untung, banyak-banyak semuanya gitu, teman-teman artis juga. Kebetulan di sana Ustadz Al-Fatih lagi mengumpulkan dana untuk membangun masjid di Jepang, dan kita mensupport lah gitu, saling membantu, saling support supaya bisa kebangun lah itu masjid di Jepang. Untuk sekarang ini kan kita lagi inin tanahnya dulu, jadi kita lagi cari dana untuk bayar tanahnya. Itu kan tanah di sana kan mahal banget ya, setahu aku cuma tanahnya itu berapa miliar gitu, hampir 7 atau 8 miliar itu untuk tanahnya doang. Untuk bangunannya beda lagi, makanya kita semua di sini mengajak teman-teman, saudara semua yang mau berinfak gitu, sedikit kasih rezekinya buat kita bisa mewujudkan, bisa bangun sama-sama lah, bangun masjid di Jepang. Tepati janji, Happy Asmara berangkatkan orang tua ibadah umroh. Happy Asmara akhirnya bisa menepati janjinya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan mengajak mereka beribadah umroh. Senin malam kemarin, Happy bersama sang ayah, juga ibu dan adiknya berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dalam video yang diunggah di media sosial, Happy yang mengenakan hijab coklat berpamitan kepada sanak family. Akhirnya kita udah mau berangkat umroh, tapi semua udah pada persiapan, udah ada di dalam mobil. Jadi aku nunggu di luar aja. Pengen punya istri soleha, hamar aku. Geng, motornya ke mana? Kita tinggal di rumah ini. Ibadah umroh Happy bersama keluarga ini merupakan umroh pertama baginya. Tak heran jika saat menginjakan kaki di Tanah Suci, pelantun tembang Kopi Mase itu begitu takjub melihat keindahan Masjidil Haram yang ia lihat dari kamar hotel. Dalam unggahan Instagramnya, Happy mengungkapkan rasa bahagianya bisa menjalankan ibadah umrohnya bersama keluarga. Ia juga bersuah foto dengan sang adik Riang Cahaya Fortuna yang selalu menjadi partner terbaiknya di pelataran Masjidil Haram. Selain ingin membahagiakan keluarga tercintanya, ibadah umroh kali ini, Happy ingin secara khusyuk berdoa di Tanah Suci agar segera diberikan jodoh yang sudah lama ia nantikan. Seperti yang pernah ia ungkapkan saat manasik umroh beberapa waktu lalu. Sebelum kita nanti umroh, siapa tahu setelah umroh aku tuh dikasih jodoh yang amin, nyeneng hati, amin, soleh, gak ngentekno hati, setia, bersyukur memiliki aku. Amin. Terus, yo kalau diberi orang yang berkecukupan, yang cukup melimpah banget. Cukup melimpah banget. Amin. Nampaknya Happy sudah tak sabar ingin menyusul sang mantan Denny Caknan yang sudah menikah lebih dulu. Semoga saja doa Happy di Tanah Suci dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rieke Diah Pitaloka puji penampilan Ganjar Mahfud di debat keempat. Penampilan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sukses mencuri perhatian pada debat keempat Pilpres 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Minggu 21 Januari kemarin. Capres dan Cawapres yang didukung Partai Perindo itu
bukan hanya mempersiapkan substansi dan data, tetapi juga menggunakan busana yang relevan dengan tema debat, sekaligus bentuk dukungan terhadap jenama lokal karya anak bangsa. Penampilan khas pencinta alam Ganjar Mahfud pun dipuji habis artis dan komedian Rieke Diah Pitaloka. Pak Mahfud mungkin usianya paling tua ya dibandingkan cawapres yang lain. Tetapi dari penampilannya, abah gue emang paling oke. Nggak cuma kepincut gaya outfit pencinta alam Ganjar Mahfud, Rieke Diah Pitaloka juga menilai gagasan reforma agraria dan pembangunan berkelanjutan desa yang disampaikan Profesor Mahfud di debat keempat lebih unggul dibanding dua cawapres lainnya. Hal itu menurutnya tak lepas dari perjalanan karir dan pengalaman Mahfud MD yang sejak usia muda malang melintang di pemerintahan. Jadi saya kira belajar banyak, saya sebagai orang yang saya juga nggak muda, tapi usia saya jauh lebih muda dari Pak Mahfud. Dan contoh bagi kita semua, suatu karir politik itu dibangun dengan kerja keras akan berbeda dengan yang tanpa dibangun dengan kerja keras hanya dengan karpet merah. Pak Mahfud memberi contoh yang konkret ketika suatu karir politik, jabatan publik itu adalah hasil kerja keras, maka orang tersebut akan menguasai masalah dan masalah itu tidak hanya dimaknai dengan intelektualnya tetapi juga dengan kolbunya. Ya, sebagai satu-satunya pasangan capres dan cawapres yang lahir dari rahim reformasi 98, Ganjar Mahfud juga mendapat dukungan dari kalangan selebritas. Setelah beberapa hari lalu grup Slank, komedian Cak Lontong bertekad turun gunung ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Yang jelas ini kan bentuk kita ketemu langsung dengan masyarakat. Hari ini kita di Bayah, di Kabupaten Lebak, Banten, bertemu dengan teman-teman kita yang nelayan, lepasnya juga di TPI ini Pak ya, di TPI Bayah. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita benahi, bahwa banyak hal yang kurang tadi disampaikan, ada kurang tepat sasaran, kurang pas. Jadi kalau nggak kita turun seperti ini mungkin kita juga nggak tahu, apalagi kalau saya kan biasanya kita cuma jadi pelawak ya. Jadi kalau nggak seperti ini, nggak tahu langsung, nggak dengar langsung, ya kita nggak akan mengerti. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa segera kita perbaiki ke depan.